Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Dalam pembelajaran IPA kali ini, kita akan bahas tentang listrik statis. Apa yang maksud dengan listrik statis? Listrik statis yaitu berkumpulnya muatan listrik pada suatu benda. Muatan listrik ini ada yang muatan listrik positif, ada juga muatan listrik negatif. Muatan listrik ini tergantung dari jumlah proton dan jumlah elektron. Apa itu proton? Apa itu elektron? Berarti kalian harus tahu dulu tentang apa itu atom. Atom adalah partikel terkecil dari suatu materi. Ya, atom terdiri dari dua bagian. Ada bagian inti atom, ada juga bagian kulit atau lintasan atom. Ya. Inti atom terdiri dari dua subpartikel atom. Yang pertama proton, yang kedua adalah neutron. Proton bermuatan positif, sedangkan neutron tidak bermuatan. Untuk kulit lintasan atom terdiri dari satu subpartikel atom, yaitu elektron. Elektron dia bermuatan negatif. Model atom bisa kalian lihat seperti ini. Ini adalah model atom menurut Niels Bohr. Ya, coba kalian lihat. Ya, ada inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Ada lintasan atau kulit yang terdiri dari elektron. Elektron ini senantiasa mengelilingi inti. Dan elektron ini dialah yang suka berpindah ke atom lain. Ya, sedangkan proton dia tidak pernah pindah dan dia suka untuk pindah. Dia tetap ada di dalam inti atom. Ya, nah misalnya ada dua benda, ya, dua benda kita bisa gosokkan misalnya, ya, maka nanti akan ada satu benda atau atom yang mengalami perpindahan elektron. Jadi perpindahan elektron ini menyebabkan suatu atom akan bermuatan listrik. Apakah muatan listriknya positif ataukah muatan listriknya negatif? Ya. Ada tiga jenis, ya, muatan pada suatu atom, ya. Yang pertama adalah atom yang bermuatan netral. Atom bermuatan netral ini jika jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Ya, proton positif, elektron negatif. Ketika sama, maka atom itu bermuatan netral. Yang kedua adalah atom yang bermuatan positif. Atom bermuatan positif yaitu jika jumlah proton lebih besar daripada jumlah elektron. Nah, ini kenapa terjadi? Karena elektronnya pindah ke atom lain sehingga kekurangan elektron atau jumlah protonnya lebih banyak sehingga atom ini bermuatan positif. Yang ketiga adalah atom yang bermuatan negatif. Atom yang bermuatan negatif ini karena jumlah elektronnya lebih banyak dibandingkan jumlah proton. Ya, kenapa elektron lebih banyak? Karena si atom ini menerima elektron dari atom lain sehingga kelebihan elektron. Ya. Baik, kita lihat contoh berikut ini. Ada dua atom, kiri dan kanan. Atom yang kiri, coba kalian lihat, jumlah protonnya ada 2, jumlah elektronnya ada 3. Ya, berarti di sini elektronnya lebih 1. Berarti atom ini kelebihan elektron. Kalau atom ini kelebihan elektron, berarti muatannya adalah negatif. Ya, yang atom sebelah kanan coba lihat, di sini jumlah protonnya ada 2. Ya, kemudian jumlah elektronnya itu ada 1. Berarti di sini atom tersebut kelebihan proton atau kekurangan elektron. Berarti dia bermuatan positif. Begitu, ya. Oke, jadi bagaimana suatu atom bisa bermuatan? Salah satu caranya adalah dengan cara digosok-gosokkan. Jadi menggosokkan antara dua benda. Ya, di dalam gambar ini contoh misalnya tangan, ya, ini menggosokkan sedotan. Ya, tangan menggosokkan sedotan. Maka nanti ketika digosok-gosokkan, nanti akan terbentuklah muatan pada tangan atau muatan juga pada sedotan yang berbahan plastik. Begitu, ya. Oke, kita ambil contoh. Misalnya ada penggaris plastik dengan kain flanel. Ya, penggaris plastik dengan kain flanel. Kedua-duanya ini adalah netral. Ya, asalnya netral, tidak bermuatan. Kemudian penggaris plastik ini kita gosok menggunakan kain flanel. Kita gosok-gosok begitu, ya. Nah, ketika digosok-gosok, nanti dua atom ini, dua benda ini akan bermuatan.
Jangan lupa ketika menggosok-gosokkan harus dalam keadaan kering. Kenapa harus dalam keadaan kering? Karena elektron lebih mudah mengalir dalam kondisi kering. Akan sulit elektron untuk mengalir dalam kondisi basah. Ya. Nah, jadi plastik ketika digosokkan dengan kain flanel, maka di sini si kain flanel elektronnya akan pindah ke plastik. Ya, akan pindah ke plastik sehingga plastik akan kelebihan elektron dan kain flanel akan kekurangan elektron. Plastik kelebihan elektron akan bermuatan negatif, sedangkan si kain dia kekurangan elektron atau kelebihan proton dia akan bermuatan positif. Ya, oke. Contoh lain, bahan-bahan yang lain bisa lihat ya di tabel berikut ini. Ya, misalnya penggaris dengan rambut. Ya, ketika kalian gosok-gosokkan rambut, elektronnya akan pindah ke penggaris sehingga rambut akan kekurangan elektron. Ya, kekurangan elektron atau kelebihan proton, si rambut akan bermuatan positif. Sedangkan si penggaris, dia akan kelebihan elektron, dia akan bermuatan negatif. Begitu ya. Boleh lihat contoh yang lainnya. Itu saja mungkin dari saya. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.